selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Sitinjau Lawi. Senin malam, sebuah truk yang hilang kendali menabrak truk lainnya. Akibatnya, sang sopir tewas terjepit. Diduga terlibat kasus narkoba, mantan sekretaris desa digerebek saat bersama kekasihnya. Polemik truk tronton yang melewati jalan tipe 3C di Jalan Simpang Sayur menuju Kota Sawah terus berlanjut. Senin siang, warga Kota Sawah berdemo ke Dinas Perhubungan Pasaman Barat. Senter di Podi di. Sebuah kecelakaan kembali terjadi di Sitinjau Lawi. Tepatnya di daerah Panorama 2, sekitar 25 km dari pusat Kota Padang. Sebuah truk yang datang dari arah Solo menabrak truk yang ada di depannya. Diduga truk yang membawa barang elektronik itu hilang rem secara tiba-tiba, sehingga pengemudi tak bisa mengendalikan truknya dan terbalik. Saking kuatnya tabrakan itu, truk yang ditabrak juga menabrak truk lainnya. Tabrakan dahsyat itu terjadi karena truk melewati jalanan yang mempunyai turunan yang curam. Rem truk diduga blong karena panas dan telah digunakan dalam waktu yang lama. Pasalnya, sejak batas kota Padang Solo, jalanan menurun tajam sepanjang hampir 10 km. Tim SAR dari kantor Basarnas Padang yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi sopir truk yang terjepit. Dengan alat pemotong hidrolik, petugas berhasil mengeluarkannya. Namun jiwa sang sopir tak bisa diselamatkan. Untuk kejadian ada 4 korban, 3 orang selamat dan 1 orang terjepit. Dan 1 orang terjepit selesai dievakuasi pada pukul 21.50. Tadi tidak ada, berjalan lancar. Kami berhasil tim bersama melakukan evakuasi selama 20 menit. Jalur Sitinjau Lawi yang terletak di ruas jalan Padang Solo merupakan jalur neraka bagi sopir truk karena jalan ini berupa tanjakan dan turunan yang curam. Selain itu, di salah satu sisi jalan terdapat jurang yang menganga sedalam lebih dari 50 meter. Warga di Sumatera Barat telah lama menginginkan pemerintah membangun jalan layang di daerah ini. Namun keinginan itu tak pernah direspons pemerintah. Alfi melaporkan dari Padang. Lokasinya di Panorama 2, bosku. Kecelakaan juga terjadi di Pasaman Barat. Tepatnya di Jalan Pasaman Baru pada Selasa subuh. Peristiwa itu berawal saat sebuah minibus yang melaju dengan kencang menuju ujung Gading menabrak truk tronton yang sedang parkir. Akibatnya, 2 penumpang meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Sopir minibus sendiri mengalami luka berat. Tabrakan maut ini terjadi diduga karena sopir mengantuk dan melaju dengan kecepatan tinggi dan tak menyadari jika truk yang di depannya sedang berhenti. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya jejak rem di jalan yang dilakukan sopir minibus. Selain itu, parahnya kondisi bus juga terjadi akibat benturan keras dengan bagian belakang truk. Yaitu pada saat kendaraan truk Hino warna kuning berhenti untuk membeli rokok. Namun tiba-tiba dari belakang kendaraan minibus Pastra warna merah yang kita lihat ini, supir mengantuk dan mengalami yaitu mikroslip ya, dan akhirnya menabrak di bagian belakang truk sehingga menyebabkan 2 orang meninggal di tempat. Kecelakaan ini menjadi catatan bagi para pengemudi. Jika merasa lelah dan mengantuk,
maka tindakan terbaik adalah berhenti dan beristirahat. Pasalnya, mengemudi dalam kondisi mengantuk sangat berbahaya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. A. Ditangkap petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman di Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman. Meski mengelak, petugas tak menghiraukannya. Tersangka ini tetap dibawa ke Mapolres untuk diperiksa secara intensif. Penangkapan tersangka ini berawal dari laporan ibu korban ke polisi setelah mendengar pengaduan anaknya yang berusia 16 tahun. Dalam keterangan polisi, kejadian ini berawal sejak tahun 2022 lalu saat korban menumpang di rumah pamannya. Kejadian ini terus berulang puluhan kali. Setiap melakukan aksinya, korban selalu diancam agar tidak mengadukan ke ibunya atau ke orang lain. Jadi pelaku sudah sering melakukan perbuatan cabul lebih dari 20 kali terhadap korban. Dan juga setiap kali korban selesai melakukan aksinya diancam pada pelaku untuk tidak melakukan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada ibu korban atau istri daripada pelaku. Tersangka masih menjalani penyelidikan secara intensif di Mapolres Pariaman. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain hukuman badan, tersangka juga menerima hukuman sosial dari masyarakat. Pasalnya dalam adat Minangkabau, paman harus menjaga dan membimbing keponakannya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi memberikan pelatihan keterampilan untuk warga binaan mereka yang tengah menjalani masa hukuman. Beragam keterampilan diberikan, seperti berkebun, beternak, membuat kuliner, perbengkelan, produksi mantel hujan, pertukangan, hingga produksi sabun cuci piring dan sandal hotel. Berkebun menjadi salah satu keterampilan yang diminati warga binaan. Saat ini, lahan produktif ditanami bawang merah, cabai, kacang tanah, buah, dan sayur. Dengan telaten dan bimbingan, ladang pakcoy sekali panen menghasilkan 42 kg yang dipanen setiap 25 hari. Salah satu warga binaan menuturkan, untuk bercocok tanam, mereka bekerja sama dengan 5 napi lainnya. Hasil panen sebagian besar dijual dan sebagian lainnya mereka konsumsi bersama. Ini seperti apa proses penanamannya? Kasih bibitnya, langsung ditanam kasih pupuk. Ini panennya sekali berapa? Sekali 25 hari, Bu. Ini sekali panen ada berapa kilo, Pak? Kalau yang ini ada 80 kilo nih, Bu. 42. Kalau sekali panen ini 42, Bu. 42 kilo? Iya, sekali panen, Bu. Berapa orang yang bertugas untuk panen di sini? Kalau tiap panen di sini 5 orang, Bu. Tidak hanya pertanian, beternak bebek juga menarik bagi napi. Karena selain mudah, hasilnya juga menggiurkan. Sebelumnya udah pernah? Udah, tapi ayam, Bu. Oh, ayam. Kalau di sini seperti apa pengembang-biakan bebek? Itu caranya, Bu, dibantu sama bapak, Bu. Telurnya diapakan dulu, Bang? Masukin mesin, Bu. Masukin mesin, terus menunggu 1 bulan, Bu. Mesin penetasan, Bu. Terus baru dipisah-pisahkan. Ya, Bu. Ini udah berapa ekor di sini, Bang, kira-kira? 175, Bu. Pelatihan yang diberikan pengelola lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu upaya untuk melatih kemandirian dan kepercayaan diri selama menjalani hukuman yang dapat dimanfaatkan saat kembali ke tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Dina Amrina melaporkan.